Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rezeki, rahmat, dan kasih sayangnya kepada kita, hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rifki Fauzan dengan nomor induk mahasiswa 210-903-501-123 dari kelas Manajemen H angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik atau materi yang berjudul Teori Pengambilan Keputusan atau Konsep Dasar Keputusan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan yang diampu oleh Ibu Asniwati SE.MSI. Selanjutnya kita akan langsung masuk saja ke dalam materi. Yang pertama ada pengertian keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah. Yang kedua ada tahap-tahap pengambilan keputusan. Nah, untuk mempermudah pengambilan keputusan, maka perlu dibuat tahap yang bisa mendorong kepada terciptanya keputusan yang diinginkan. Nah, adapun tahap-tahap tersebut yang secara umum adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti. Yang kedua, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Yang ketiga, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Yang keempat, memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing, yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Yang kelima, memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Di sisi lain, Simon pada tahun 1960 mengatakan pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama ada intelligence. Intelligence adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua ada design. Desain adalah tahap perancangan solusi terhadap masalah. Yang ketiga ada choice. Choice adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan memilih yang terbaik. Yang keempat dan yang terakhir ada implementasi. Implementasi adalah tahap pengambilan keputusan dan melaksanakannya. Kemudian ada keputusan terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Dalam teori pengambilan keputusan, dilakukan pengklasifikasian keputusan pada 2 jenis, yaitu keputusan yang terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Setiap keputusan memiliki perbedaannya masing-masing. Yang pertama ada keputusan terprogram. Keputusan yang terprogram dianggap suatu keputusan yang dijalankan secara rutin saja tanpa ada persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Karena setiap pengambilan keputusan yang dilakukan hanya berusaha membuat pekerjaan yang terkerjakan berlangsung secara baik dan stabil. Contohnya ada keputusan terprogram, yaitu pekerjaan yang dilaksanakan dengan rancangan SOP atau standar opening procedure yang sudah dibuat sedemikian rupa. Pada dasarnya suatu keputusan yang terprogram akan dapat terlaksana dengan baik jika memenuhi beberapa syarat, yaitu
Yang pertama ada termilikinya sumber daya manusia yang memenuhi syarat sesuai standar yang diinginkan. Yang kedua, sumber informasi yang baik, bersifat kualitatif dan kuantitatif adalah lengkap tersedia, serta informasi yang diterima adalah dapat dipercaya. Yang ketiga, pihak organisasi menjamin dari segi ketersediaan dana selama keputusan yang terprogram tersebut dilaksanakan. Selanjutnya ada aturan dan kondisi eksternal organisasi mendukung terlaksananya keputusan terprogram ini hingga tuntas, seperti peraturan dan berbagai ketentuan lainnya tidak ikut menghalangi, bahkan sebaliknya turut mendukung. Selanjutnya ada keputusan tidak terprogram. Berbeda dengan keputusan yang terprogram, keputusan yang tidak terprogram biasanya diambil dalam usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya dan tidak terstruktur, dan sukar mengenali bentuk, hakikat, dan dampaknya. Contoh dari keputusan yang tidak terprogram ialah kasus-kasus khusus, kajian strategis, dan berbagai masalah yang membawa dampak besar bagi organisasi. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Menurut Stephen Robbins dan Marie Coulter, proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian tahap yang terdiri dari 8 langkah yang meliputi: yang pertama ada mengidentifikasi masalah, yang kedua mengidentifikasi kriteria keputusan, yang ketiga memberi bobot pada kriteria, yang keempat mengembangkan alternatif, yang kelima memilih suatu alternatif, yang keenam melaksanakan alternatif, dan yang ketujuh mengevaluasi efektivitas keputusan. Selanjutnya ada perubahan dalam keputusan. Dalam proses berlangsungnya suatu keputusan, tentu tidak selamanya berlangsung sesuai dengan rencana yang diharapkan. Secara umum, dampak perubahan keputusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok perubahan, yaitu incremental change merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir berapa presentasi perubahan yang akan terjadi ke depannya, tentu berdasarkan data-data yang terjadi di masa lalu atau historis. Yang kedua ada turbulence change, merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Contohnya bencana alam, perubahan kondisi politik, demonstrasi buruh, dan sebagainya. Walaupun data-data tersebut ada, namun kejadian seperti itu belum tentu memiliki kesamaan kondisi dan situasi seperti dulu, seperti jatuhnya dan bergantinya presiden di Irak baik sebelum Saddam Hussein maupun pada saat Saddam Hussein ditangkap atau diturunkannya posisi dari presiden Irak secara paksa oleh tentara Amerika dan sekutunya. Perlu kita pahami bahwa data keputusan yang terlalu lama sulit untuk dijadikan sebagai data prediksi ke depan, dan jika ke depan terlalu jauh untuk diprediksi, maka ketepatan atau tingkat akurat prediksi juga menjadi bagian yang diragukan hasilnya. Selanjutnya, kualitas keputusan itu sendiri. Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan. Sehingga kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga. Penilaian secara maksimal tentunya akan menjadi lebih jelas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya daripada penilaian secara tidak maksimal tentunya. Maka dari itu, untuk menilai suatu kualitas keputusan yang dibuat haruslah diuji secara pendekatan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan keilmuan yang dipakai di sini haruslah berdasarkan pada ruang lingkup di mana asal mula proses awal berdirinya keputusan tersebut. Jika keputusan tersebut adalah dipakai untuk bidang ilmu ekonomi, teknik, kedokteran, dan sosiologi, maka itu harus berlandaskan pada asas-asas dan aturan-aturan pada bidang ilmu yang bersangkutan. Dengan maksud nantinya selalu saja keputusan tersebut berpatokan dan tetap berada pada koridor ilmu yang bersangkutan. Ini ditunjukkan dengan maksud guna menghindari terjadinya tumpang tindih atau kekacauan dalam aplikasi keputusan itu nantinya. Di mana kita mengetahui bahwa kekacauan yang sering timbul adalah pada saat setiap bidang tersebut tidak bergerak atau juga tidak diberikan keleluasan bergerak secara independen sesuai dengan garisnya. Dan ini berdampak pada pembentukan keputusan yang tidak berlangsung secara profesionalisme.
Yang terakhir, ada solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang pengambilan keputusan. Ada beberapa solusi secara umum yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan atau membuat suatu keputusan menjadi lebih baik, yaitu yang pertama, menerapkan konsep keputusan yang cenderung hati-hati dan memikirkan setiap dampak yang akan timbul secara jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, menempatkan setiap keputusan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat representatif. Artinya keputusan yang dibuat tidak dilandaskan karena keinginan satu pihak saja, namun berlandaskan keinginan berbagai pihak, sehingga pertanggungjawaban keputusan tersebut bersifat perlibatan yang menyeluruh. Yang ketiga, menghindari pengambilan keputusan yang bersifat ambigu. Keputusan yang bersifat ambigu artinya keputusan yang bersifat tidak jelas dan tidak tegas, sehingga para pihak dari baik karyawan dan lainnya sulit untuk memahami maksud dari keputusan tersebut. Yang keempat, setiap keputusan yang dibuat oleh seorang pimpinan di sebuah perusahaan berdasarkan pada pertimbangan 4 fungsi manajemen. Dengan pertimbangan 4 fungsi manajemen ini, diharapkan keputusan yang dibuat menjadi lebih seimbang atau balance. Sekian materi presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesalahan itu berasal dari diri saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.